Selamat pagi teman-teman yang sungguh-sungguh dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Oleh karenanya ditambahkan satu hari buat kita, pagi yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kabarnya? Sehatkah? Semangatkah? Bersukacita atau berduka cita? Jangan dulu seperti demikian, karena Tuhan itu masih berkarya dalam kehidupan kita agar kita itu pun bisa lebih mendekatkan diri dan mempunyai hubungan kepada Tuhan. Ini semuanya adalah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Karena sejujurnya bahwa manusia itu tidak mau datang kepada Tuhan. Itu dengan jelas sekali. Nah, pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, kita akan mendengarkan daripada pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan ini, yaitu mengenai si Kain. Kalau kemarin hari Senin kan mengenai si Habel. Nah, si Kain sama si Habel ini adalah anak-anak daripada Adam dan Hawa. Dan kita melihat sendiri bagaimana kejadian yang sangat mengerikan sekali ketika manusia itu tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka agar mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden tanpa adanya dosa, tanpa adanya kesalahan, tanpa adanya perpisahan. Tetapi apa boleh dikata, karena mereka sudah membuat satu keputusan yang salah, sehingga mereka pun memisahkan diri daripada Tuhan itu. Walaupun demikian juga, kita melihat di sini itu kehendak Tuhan berjalan terus untuk memberikan kesempatan kepada manusia itu dengan memberikan mereka anak. Yaitu si Kain anak pertama, si Habel anak kedua. Nah, kemarin itu kan kita sudah mendengarkan daripada pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan ini, bahwa si Habel itu mendapatkan satu kepastian akan masuk dalam kerajaan sorga karena dia telah membuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang sudah diajarkan oleh bapaknya dan mamanya juga. Karena ini pengalaman yang sangat pahit juga bagi Adam dan Hawa, tetapi Tuhan memberikan suatu kesempatan kepada mereka agar hubungan itu bisa kembali lagi dan berdamai kepada Tuhan. Tapi itu caranya Tuhan. Nah, caranya Tuhan ini diterima oleh si Adam dan Hawa, dan si Adam dan Hawa pun juga memberitakan ini, mendidik, membina, mengarahkan anak-anak mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan agar mereka bisa mendapatkan kesempatan juga memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kepastian untuk masuk dalam kerajaan surga. Si Habel kemarin itu hari Senin, dia sudah melakukannya dengan seksama, dengan benar, sehingga pernyataan daripada Tuhan itu bahwa kurban bakarannya diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ini si Kain. Apakah keputusan daripada si Kain itu ketika diajarkan oleh orang tuanya mengenai kebenaran daripada firman Tuhan itu, mengenai kebenaran daripada kehendak Tuhan itu, mengenai kebenaran akan adanya perdamaian dengan adanya satu tebusan. Nah, ini harus ditebus memang. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajarkan si Adam dan Hawa pun harus juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Ini agak kubaca sedikit teman-temannya di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kita akan melihat topik kita pagi yang sangat luar biasa ini. Kain menolak untuk masuk dalam kerajaan surga. Pasti. Kenapa demikian? Kenapa sebegitu brutalnya? Sedangkan pandangan daripada manusia itu bahwa Tuhan sangat mengasihi, tetapi kenapa sampai ada orang dibuang ke neraka? Kenapa sampai ada neraka? Kenapa sampai begitulah
Mengerikan sekali perpisahan itu. Apakah tidak ada toleransi? Apakah tidak ada jalan keluar? Apakah tidak ada kepastian buat manusia itu untuk datang kepada Tuhan? Yang jelas itu ada, tapi dengan caranya Tuhan. Nah, ketika caranya Tuhan ini agar manusia itu bisa kembali lagi kepada Tuhan, itu diserahkan kepada individu, kepada pribadi lepas pribadi. Dan kita melihat di sini tuh anak daripada si Adam dan Hawa itu ada dua, si Kain sama si Habel. Nah, kita lihat di sini teman-teman, aku bacakan sedikit biar mantap kita, karena semuanya itu harus didasarkan oleh firman Tuhan. Nggak bisa pendapat manusia. Kalau sampai ini menjadi pendapat manusia ataupun ada sedikit kontribusi daripada manusia itu untuk manusia itu bisa masuk surga, udah nggak perlu lagi Tuhan. Sudah nggak perlu lagi kebenaran, sudah nggak perlu lagi keadilan, sudah tidak perlu lagi penebusan ataupun kurban penebusan. Maunya manusia seperti begitu, tetapi bagi Tuhan adil. Tidak ada kompromi di sana, tidak ada suap menyuap, tidak ada sogok menyogok, tidak ada lagi toleransi. Ketika sesudah transaksi itu terjadi, itu harus keputusan daripada manusia itu sendiri. Tuhan sudah memutuskannya bahwa Dia berkenan untuk manusia itu bisa kembali lagi kepada dirinya sendiri dengan caranya Tuhan, yaitu dengan menyembelih binatang. Itu yang dilakukan oleh si Habel. Kubacakanlah dulu ya teman-teman ya. Dengan kata lain dijelaskan di sini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada dua hal yang sangat menakjubkan sekali kalau si Habel itu mempersembahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau si Kain ini mempersembahkan kepada Tuhan apa yang dia inginkan, dia tidak menghiraukan, dia tidak mengindahkan, dan dia tidak mau caranya Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu kendala yang sangat mengerikan sekali. Dan di sini pula lah pernyataan yang seperti apa yang kuceritakan tadi, bahwa si Kain memang sesungguhnya dari lubuk hatinya itu menolak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ataupun dengan kata lain, menolak untuk ditebus dosanya. Dari semuanya ini, apakah si Kain itu mengerti apa yang diajarkan oleh orang tuanya yang didengar? Yes. Dia mendengarkan segala sesuatunya itu yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia mengerti? Pasti. Dia sangat mengerti sekali apa yang diinstruksikan, yang diceritakan oleh orang tuanya tentang bagaimana supaya hubungan itu bisa kembali lagi kepada Tuhan, damai sejahtera dengan adanya satu penebusan. Nah, pertanyaannya kita itu, dia melakukankah? Benar, dia lakukan, tetapi bukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga di ayat 5 kita dijelaskan di sini, sehingga di ayat 5 itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepadanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita lihat di sini teman-teman, nanti akan berpengaruh kepada keputusan daripada si Kain
setelah dia menolak cara Tuhan agar dosanya bisa ditebus. Dia mempersembahkan, betul-betul dilakukannya apa yang dia dengar, dia mengerti, dilakukannya. Cuman masalahnya itu yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, banyak sekali orang melakukan sesuatu dengan pemikiran bahwa ini persembahan akan kupersembahkan kepada Tuhan agar Tuhan mau menerimanya. Cuman satu cara yang paling terbaik untuk agar persembahan itu dapat diterima. Dijelaskan di sini teman-teman bahwa si Habel juga setelah beberapa waktu maka Kain mempersembahkan dari hasil tanah dan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Dengan kata lain teman-teman, bahwa si Habel itu mengerti, mendengar dan mengerti dan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dia diterima persembahannya dan dosanya ditebus. Dan dosanya diampunin. Dan si Habel diterima kembali oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, kesempatan ini pun juga diberikan kepada si Kain. Karena si Kain yang pertama kan, harusnya dia lebih mengerti lagi. Harusnya dia lebih duluan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh si Habel. Teman-teman, ketika manusia itu ditegur sewaktu dia melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, harusnya dia mau mengakui kesalahannya. Harusnya dia mau menerima kesalahannya itu dan mau memperbaikinya. Yang banyakan kita di bumi kita ini sekarang ini, maupun dari mulai zamannya si Kain sampai detik ini, ketika orang itu ditegur oleh karena perbuatannya yang salah, itu murkanya minta ampun. Sampai berlapis-lapis cara untuk membenarkan yang salah. Nggak bisa juga teman-teman. Itu nggak akan mungkin bisa terjadi karena Tuhan itu adil. Mungkin pengadilan kita tidak adil, tapi yang ku tahu itu kalau pengadilan kita itu sangat adil sekali. Cuman oknum-oknum tertentu saja yang membuat itu tidak adil, sehingga mempermainkan suatu permainan yang tidak sepantasnya terjadi. Makanya itu kriminalitas daripada kehidupan kita manusia di zaman kita ini sekarang bukannya habis, bukannya tuntas. Lihat saja narkoba. Lihat saja keberingasan daripada orang-orang seperti preman, seperti koruptor, seperti macam-macam. Ini semuanya bukannya ditindak dengan keadilan, tetapi didukung oleh oknum-oknum yang ada di pengadilan itu untuk dibenarkan yang salah. Mengerikan sekali dah, Pak. Jadi memang kalau dilihat dari satu sisi, kasihan sekali orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, membawa keadilan dalam kebenarannya. Jadi tertindas terus. Yang benar itu selalu tertindas. Tapi tidak dengan Tuhan. Ini. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat mencintai si Kain. Sangat berharap sekali si Kain itu mau memilih jalannya Tuhan. Mau mengakui Tuhan. Mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi si Kain bersikeras. Yang pastinya itu bukan Tuhan yang menolak. Sebenarnya kalau dilihat daripada kebenaran ini, sebenarnya bukan Tuhan yang menolak si Kain. Si Kain yang menolak Tuhan agar dia tidak mau masuk dalam kerajaan surga. Baik kali Tuhan itu, Pak. Nanti akan kita lihat di sini tuh, setelah dia melakukan yang salah, itu dia ditegur. Itu dia didatangin.
itu dia diberikan suatu kesempatan yang sangat mulia sekali oleh belas kasihan Tuhan, oleh kemurahan hati Tuhan. Cobalah, kalau kita lihat di sini itu, ayat 5 dijelaskan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Itu sudah jelas ya. Tetapi lihat dulu teman-teman, di ayat 6 firman Tuhan kepada si Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya betul lah pula kan, karena Tuhan kan maha tahu. Memang kalau orang sudah salah itu, ya sudah salah, perasaannya saja dia tidak bisa menyembunyikannya itu. Mau sampai di mana kita mau menyembunyikan dosa kita, kesalahan kita? Gak bisa. Mau kita tutupin berapa lapis-lapis pun itu tidak bisa. Makanya aku senang dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, polisi. Pastikan kalau ini kamu harus menegakkan suatu keadilan. Jangan sampai salah. Oh bagus sekali itu. Isu-isu yang terjadi di zaman kita ini sekarang kan, waduh, macam-macam sekali. Sampai kita melihat adanya korupsi lagi, OTT lagi, tangkap tangan lagi, macam-macam itu semuanya. Ini belum lagi yang di dalam kegelapan, yang banyakan kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan kita, di bumi kita ini, maupun di zamannya si Kain, karena si Kain memulai akan hal itu. Ini sampai dibawa ke sini, dah Pak. Nanti lihat, ketika itu terjadi, apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan malah mendatangin si Kain, satu. Kedua, mengingatkan si Kain. Dua, dan menegur si Kain. Tiga. Apa yang didekatin oleh Tuhan? Tuhan mengatakan kepada si Kain, dijelaskan di sini kepada kita, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihatlah teman-teman, Tuhan itu sudah begitu baik sekali didatangin si Kain dan dijelaskan sama si Kain. Kain katanya, andai kata kau melakukan sesuai dengan kehendakku, bukankah mukamu berseri sama seperti si Habel? Yalah pula kan kalau kita melakukan yang benar itu kan sukacita, berseri, damai sejahtera, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa berdosa, sangat nikmat sekali. Ini yang diingatkan oleh Tuhan itu kepada si Kain dengan lemah lembut. Dan satu lagi yang sangat bahaya sekali, ini memang jelas sekali dikasih tahu sama Tuhan kepada si Kain. Kain, bahwa dosa sedang mengintaimu. Arti kata itu dosa sudah siap untuk menerkam si Kain ketika si Kain membiarkan dirinya diterkam oleh dosa itu. Kalau dosa itu kan nggak bisa menguasai manusia itu, terkecuali kalau manusia itu membiarkan, mengundang, mengakui dosa itu berkuasa atas dirinya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, kau bisa kok, ulangin lagi aja, nggak apa-apa kok, aku siap menunggu. Ulangin aja, lakukan yang benar. Tapi si Kain kan tidak mau. Kenapa aku bilang tidak mau seperti demikian? Kalau kita teruskan nanti di ayat 8 sampai 15 itu udah bah, wih, sadis sekali. Karena memang inilah yang membuat kesempatan bagi Kain itu tidak ada lagi. Karena kesempatan yang terakhir itu setelah dia mempersembahkan dan dia tidak mau melakukannya, diingatkan kembali sama dia pun juga tidak mau mengingatkannya. Malah di ayat 8 dipanggilnya adiknya. Sini dulu kita katanya. Tapi dendamnya dia, marahnya dia kepada Tuhan itu, bencinya dia kepada Tuhan itu, ketidakpercayaannya dia kepada Tuhan itu, penolakan dia terhadap Tuhan itu mengerikan sekali, Pak. Ini ada bukti seperti apa yang diceritakan oleh Tuhan itu, bahwa dosa itu akan menguasaimu. Nah, begitu dibiarkannya dirinya dikuasai oleh dosa itu, sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan.
Sudah tidak ada lagi tenggang rasa sebagai abang terhadap adik kandungnya sendiri. Sudah tidak lagi menghormatin hak asasi manusia. Sudah tidak peduli lagi dia dengan lingkungannya, dengan apa kata orang, yang penting apa kataku, dan aku akan memuaskan kehendakku sendiri. Betul itu, Pak. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi di ayat 8. Nah, aku bacakan sekali lagi di ayat 8 ini, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat? Kau perbuat ini. Darah adikmu itu berteriak kepadaku hak dari tanah. Maka sekarang terkutulah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jangan teman-teman, kalau kita lihat kejadian yang fakta ini mengerikan sekali. Memang ketika si Kain itu mendapatkan satu cara untuk merelakan hidupnya, jiwanya, kehendaknya, pikirannya, tenaganya untuk dikuasai oleh dosa. Ngeri kali apa yang dibuatnya. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh banyak orang ketika dia sudah berdosa. Melakukan dosa itu, dia masih terus lagi dan terus lagi dan terus lagi tidak mau mengakui dosanya. Sampai kesempatan yang terakhir kali itu sebenarnya masih bisa sebenarnya. Kan sudah diceritakan tadi bahwa dia masih diberikan kesempatan untuk kembali bertobat. Asal dia mau kembali lagi membeli kambing domba dari adiknya dan menyembelih kambing domba itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan dan menumpahkan darah, karena memang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi penebusan dosa itu sebenarnya cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia itu. Tapi bukan dengan cara manusia seperti apa yang dilakukan oleh si Kain. Kita harus memperhatikan beberapa hal. Nomor satu, memang walaupun si Kain sudah mendengarkan daripada cara Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia melalui daripada orang tuanya, dan dia mengerti, tetapi dia melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia pun murka ketika Tuhan menolak itu. Ya pastilah ditolak, teman-teman. Ketika Tuhan itu menolak, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ialah pula kan yang punya kerajaan kan Tuhannya, yang punya hidup kan Tuhan, yang menebus itu kan Tuhannya, bukan manusia. Karena manusia itu tak akan bisa, kurban apa saja pun hasil tangi itu tidak bisa. Karena prinsip Tuhan itu, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu prinsip surgawi, itu prinsip kerajaan surga. Agar setiap orang yang mau mengakui ini dan setuju dengan cara ini, dia akan ditebus dosanya. Tetapi apabila dia tidak setuju, apa boleh buatlah.
Mau cara bagaimanapun engkau buat, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Si Kain tidak mau masuk dalam kerajaan surga. Arti kata begini teman-teman, bagaimana tegar hatinya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia bencinya untuk tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dia sangat murka sekali ketika Tuhan menolak cara dia untuk diterima oleh Tuhan. Pertanyaannya kita teman-teman, apakah engkau seperti si Kain ini? Sampai sekarang kau menyatakan kepada dirimu sendiri, aku benar, dengan cara ini aku pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Jelas sekali di sini dijelaskan kepada kita teman-teman, tidak ada itu. Tidak ada yang bisa masuk dalam kerajaan surga ketika orang itu melakukan apa yang dikehendaki oleh si Kain. Sehingga dia pun dikuasai oleh dosa. Dan bisa kau bayangkan gak? Segitulah bencinya dia sampai dia bunuh si Habel supaya tidak ada lagi jalan buat manusia, buat keturunannya untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena sudah dibunuhnya siapa? Si Habel. Mak, kejam kali itu. Dan banyak sekali orang-orang yang diutus oleh Tuhan itu menceritakan tentang kebenaran, bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Banyak yang dibunuh. Banyak yang disingkirkan, banyak yang dicegah. Gak boleh lagi kamu menceritakan tentang kebenaran, tentang keselamatan itu. Memang betul itu kawan. Banyak sekali di zaman kita ini sekarang, zaman dulu pun demikian. Bagaimana di zaman dulu pun juga kita dengarkan cerita daripada banyak orang tentang kesaksian mereka ketika mereka hidup di dalam kebenaran, percaya dengan jalannya Tuhan, mau percaya dan mau mengakui dosanya dan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, itu dibakar sampai satu keluarga dibakar hidup-hidup. Begitulah sama sifatnya seperti si Kain. Kalau kita lihat itu si Kain sudah merasukkan dirinya atas dosa. Dosa itu adalah pelanggaran daripada kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Itu yang terjadi. Dan memang jujur saja banyak sekali manusia di zamannya si Kain. Kalau kita mau melihat daripada zamannya si Kain itu kalau kita teruskan nanti ayat 16 sampai itu selesai di pasal 4 ini, bagaimana keturunan si Kain itu menutupin dunia ini tetapi menolak tentang Tuhan. Tuhan tidak mau diam. Karena begitu besarnya lah kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Di dalam rancangan kehidupan daripada si Kain itu untuk menghentikan semuanya orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang melakukan kebenaran itu, orang-orang yang taat kepada Tuhan, dimusnahkannya. Tetapi tidak bisa kau hentikan kehendak Tuhan. Nanti akan kita teruskan ini bagaimana anak ketiga daripada si Adam dan Hawa itu yang namanya si Set maupun keturunannya si Enos, mereka mencari Tuhan, mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Disitulah harapan daripada manusia itu sampai kita ini sekarang, karena datang waktunya bahwa Tuhan akan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya mati di kayu salib dan dikuburkan, pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan dijelaskan di sana, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Wow, teman-teman, kita masih mempunyai satu harapannya pagi yang sangat luar biasa ini. Sederhana sekali, cuman sederhana sekali dijelaskan di sini. Apabila kita mau mengakui, kubacakan dulu teman-teman ya biar enak kita sedikit. Kalau di Roma pasal 10 dijelaskan di sini kepada kita, yang diminta oleh Tuhan itu adalah pengakuan. Kalau sampai kita tidak mengakuinya, mengakui Tuhan, siapa lagi yang kita akuin untuk masuk dalam kerajaan surga? Tidak ada yang lain. Dijelaskan di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi berkat yang sangat luar biasa, dan biarlah kau mau membuat satu keputusan untuk memulai hidup yang baru dalam tahun 2022 ini di Roma pasal 10 tadi ayat 9 sampai 10. Dengan mau mengakui dari lubuk hati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia dan mati dan bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat beraktivitas, dan jangan lupa di subscribe atau like dan di share juga kepada teman-temannya. Terima kasih, selamat beraktivitas.